Bukan tidak mungkin, tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Pada ajang ini, Indonesia akan bertemu dengan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Dua laga tersebut cukup krusial demi menjaga langkah skuad Garuda lolos ke putaran ketiga dan mengunci tempat di Piala Asia 2027 mendatang. Pasukan Shin Tae-yong minimal butuh satu kemenangan untuk bisa melaju sebagai runner-up bersama Irak ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka saat ini berada di posisi kedua dan sudah mengoleksi 7 poin. Ragnar Oratmangoen menjelaskan, persiapan timnas Indonesia akan dilakukan dengan maksimal. Mereka rencananya akan menggelar latihan pada 28 Mei. Menurutnya, kondisi tim cukup baik dan mereka akan memaksimalkan 2 laga nanti. Saya juga bersiap untuk pertandingan timnas. Akan jadi pertandingan yang keras tentunya. Tapi kami punya tim yang bagus, kata Ragnar Oratmangoen. Pemain Fortuna Sittard ini melanjutkan, laga melawan Irak dan Filipina akan jadi penentuan nasib. Semua pemain siap berjuang habis-habisan demi mendapatkan kemenangan. Apalagi mereka akan bermain di depan puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan memberi segalanya. Saya rasa kami bisa menang kedua pertandingan. Apalagi kalau kami bermain di kandang. Saya punya perasaan yang bagus untuk pertandingan selanjutnya, tegasnya. Menariknya, jelang pemusatan latihan ini, Ragnar belum bertemu dengan Shane Patinama. Pada saat pemanggilan pemain terakhir, Shane tidak bisa hadir karena mengalami cedera. Saya tidak bertemu Shane. Kami mungkin harusnya bertemu, tapi dia sibuk dengan kegiatannya dan saya sibuk dengan kegiatan saya. Tapi saya akan bertemu dia di Jakarta. Pungkasnya pengamat sepak bola, Roni Pangemanan memprediksi peluang Martin Paes untuk main di laga timnas Indonesia versus Irak tipis. Sebab menurutnya Paes saat ini masih belum bisa bermain bersama skuad Garuda karena harus melalui pengadilan arbitrase olahraga, CIS. Perlu diketahui, Paes memang belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Masalahnya pun bukan dalam proses perpindahan federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Berdasarkan laporan dari pria yang akrab disapa Bung Ropan itu, proses Paes itu harus melalui KAS terlebih dahulu. Ya, sebelumnya ada aturan FIFA yang sempat menghambat proses naturalisasi Paes. Menurut peraturan FIFA, pemain boleh berganti tim nasional berbeda jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim junior maupun senior di pertandingan resmi. Masalahnya kiper yang kini berusia 26 tahun itu ternyata dulunya sempat bermain untuk timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 saat berumur 22 tahun. Jadi, mau tak mau proses naturalisasi Paes pun harus melewati KAS. Tak heran jika Paes pun harus melalui banyak proses hingga membutuhkan waktu agar bisa membela timnas Indonesia. Proses menunggu itulah yang membuat Bung Ropan menilai Paes tak bisa bermain melawan Irak. Sebab laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, itu akan dimainkan pada Kamis 6 Juni 2024. Masalahnya ada di CAS, menunggu. Kita berdebar-debar menunggu waktu yang ada. Kalau kita melihat waktu yang sangat mepet, rasa-rasanya ini tipis. Peluang Paes tampil di laga timnas Indonesia versus Irak. Teman-teman, ujar Bung Ropan, dikutip dari akun YouTube-nya @Bung Ropan, Minggu 26/5/2024. Kendati demikian, Bung Ropan optimis setelah laga melawan Irak, ada kabar baik dari pihak CAS terkait proses naturalisasi Paes. Jika semuanya berjalan lancar dan sudah diberikan lampu hijau oleh KAS, maka Paes berpeluang melawan Filipina yang juga digelar di SUGBK pada 11 Juni 2024 mendatang. Karena ini, prosesnya pasti memakan waktu. Semoga kalau tidak menghadapi Irak,
Filipina yang ada di depan. Itu yang paling bisa bagi Martin Paes untuk bela timnas Indonesia. Ketika 22 pemain diumumkan, satu slot dipersiapkan sudah pasti untuk Martin Paes karena hanya ada 2 kiper, Adi Satrio dan Hernando Ari. Ini yang ditunggu dan Estia masih berharap bahwa proses di CAS itu cepat selesai untuk 1 minggu ke depan sehingga bisa memasukkan nama Paes, sambung Bung Ropan. Perlu diketahui, laga melawan Irak dan Filipina merupakan 2 laga terakhir timnas Indonesia di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda hanya butuh 1 kemenangan saja dari 2 laga tersebut untuk mengunci tiket ke babak ketiga. Berikut 11 negara yang segera lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu dari 11 negara itu adalah timnas Indonesia. Babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia akan diikuti oleh 18 negara yang terbagi dalam 3 grup. Mereka berasal dari 9 juara dan runner-up grup pada putaran kedua yang akan selesai Juni 2024. 7 negara sudah dipastikan lolos ke babak ketiga. Mereka adalah timnas Qatar, timnas Jepang, timnas Iran, timnas Uzbekistan, timnas Irak, timnas Uni Emirat Arab, dan timnas Australia. Lalu, siapa saja 11 negara itu? Puasanya sejarah masuk kejuaraan U23 saja. Ada mimpi yang lebih gede lagi. Media Vietnam menyoroti timnas Indonesia yang belum akan berhenti menaturalisasi pemain untuk menambah kekuatan. Timnas Indonesia disebut sukses karena kebijakan naturalisasi PSSI yang efektif. Bagaimana tidak, pemain yang dibutuhkan itu memang diincar dari kebutuhan Shin Tae-yong. Buktinya, timnas Indonesia mampu berbicara banyak di ajang Asia karena berhasil lolos grup Piala Asia 2023 serta melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Hebatnya lagi, skuad Garuda berpotensi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk melanjutkan kesuksesan, dalam waktu dekat PSSI akan terus melakukan 5 naturalisasi pemain berkualitas lainnya. Tulis laporan The Tao 24/7. Nama pertama yang diyakini jadi incaran PSSI adalah kiper Inter Milan, Emil Audero Mulyadi. Penjaga gawang kelahiran Mataram ini tidak mendapatkan panggilan dari Italia, sehingga diyakini PSSI akan menggodanya untuk bela timnas Indonesia. Media Vietnam kini semakin ketakutan karena melaporkan ada 5 pemain lagi yang bakal diproses membela skuad Garuda. Lalu ada Kevin Dix serta Mes Hilgers yang nyaris diproses awal-awal saat periode Jordi Amat DKK. Kemudian striker FC Utrecht, Ole Romeni juga masuk dalam daftar media Vietnam yang diyakini dikejar oleh PSSI. Jika Ole Romeni setuju, maka akan jadi berkah bagi timnas Indonesia karena penampilannya begitu impresif di Liga Belanda musim 2022-2023. Lapor The Tao Siursinki Porsucius. Terakhir ada gelandang Premier League, Jairo Riedewald, yang lama berkarir di Crystal Palace. Bahkan beberapa waktu lalu, Jairo mengungkapkan bahwa dirinya bakal datang ke Indonesia akhir Mei ini. 5 pemain keturunan Grade A yang diharapkan segera gabung timnas Indonesia akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah kiper Inter Milan, Emil Audero. Kali ini Okezone kan membahas 5 pemain keturunan Grade A yang diharapkan segera gabung timnas Indonesia. Siapa saja pemain yang dimaksud? Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sempat beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya.
Akan tetapi, baru-baru ini nama Kevin Dix kembali ramai dibicarakan sebagai salah satu pemain yang akan segera menjalani proses naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini, admin akun Instagram Syed Garuda Diaspora EOCID dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan, pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan Kevin Dix terhadap timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan rumor yang beredar tersebut palsu atau salah. Tulis akun Instagram Garuda Diaspora ID. Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Lanjut laporan tersebut. Sayangnya, PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan, ex-pemain Feyenoord Rotterdam ini siap memperkuat timnas Indonesia. Namun, menurut sumber, orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix ini mengatakan bahwa sampai saat ini Kevin Dix maupun agennya belum mendapatkan DM pesan dari pihak PSSI terkait ajakannya untuk membela timnas Indonesia, tegas akun tersebut. Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wingback kanan. Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia sebelum September 2024 atau sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bergulir? Pemilihan pemain timnas Irak jelang menghadapi timnas Indonesia mendapat kritikan tajam, namun hal itu bukan berarti skuad Garuda bakal mendapat lawan lemah. Sejak mengumumkan nama pemain pada 2 hari lalu, pelatih Jesus Casas terus mendapat kritik dari berbagai pihak seperti pengamat, legenda sepak bola, dan pelatih lokal.